Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsiya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Laqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين rahimakumullah. Sebentar lagi kita semua akan memasuki hari-hari yang istimewa, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di hadapan para sahabatnya, "Ma min ayyamin al-'amalus shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari di mana amal soleh yang dilakukan pada hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibanding hari-hari yang lain. Maka para sahabat bertanya, walal jihad fi sabilillah, tidak pula dengan jihad wahai Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walal jihadu fi sabilillah, tidak pula dengan jihad di jalan Allah. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malih walam yarji' bidzalika min syai', kecuali seseorang yang keluar berjihad di jalan Allah dengan membawa jiwanya dan hartanya, dan dia tidak pulang kembali sedikit pun, artinya dia meninggal dunia di medan perang. Ma'asyiral muslimin, hadis ini memotivasi kita semuanya untuk terus beramal soleh. Kenapa kita harus berusaha maksimal untuk mengisi hari-hari kita ke depan, khususnya di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah nanti? Kenapa kita harus berusaha maksimal untuk beramal soleh? Karena amal soleh kunci kebahagiaan hidup kita di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia dalam keadaan beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh aku akan berikan untuknya kehidupan yang baik, yaitu kehidupan yang bahagia. Di dunia Allah Subhanahu wa ta'ala akan sukseskan kehidupannya, dan di akhirat Allah berikan kabar gembira untuk orang-orang yang beramal soleh diiringi dengan keimanan kepada Allah. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat, berikan kabar gembira untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh, anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, bahwa untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kenikmatan yang abadi. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, kalau kita baca kisah-kisah dalam sejarah para nabi dan rasul,
kita akan dapati mereka adalah orang-orang yang luar biasa semangat dalam beramal soleh. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka, para nabi dan rasul, adalah orang-orang yang bersegera dalam berbuat kebaikan. Setiap peluang yang ada di hadapannya untuk beramal soleh, segera dilakukan, tidak menunda. Ini para nabi dan rasul. Ternyata semangat juang para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain untuk beramal soleh juga luar biasa. Umair al-Ansari misalnya, bagaimana pada saat beliau sedang duduk menikmati kurma, dia dengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di hadapan para sahabat, memotivasi para sahabat untuk berjihad di jalan Allah. Kumu ila jannatin arduhas samawati wal ard. Bangkitlah kalian menuju surga yang lebarnya seluas langit dan bumi. Apa yang dilakukan oleh Umair? Dia letakkan kurmanya. Dia segera bangkit dan bergegas menuju seruan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak menunda sedikit pun. Umair al-Ansari mengatakan, kalau sekiranya aku masih hidup dan kembali untuk menikmati, menghabiskan kurma ini kehidupanku yang sangat panjang. Umair memilih untuk segera menyambut seruan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjihad. Kemudian dia berperang dan meninggal di medan perang. Mari kita belajar dari seorang sahabat yang mulia, khalifah kedua kaum muslimin setelah Abu Bakar, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Betapa luar biasanya Umar. Umar mengumpulkan sebagian hartanya pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan para sahabat untuk berinfak di jalan Allah. Maka Umar datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membawa sebagian hartanya. Karena harta yang begitu banyak, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Umar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Seperti ini pula wahai Rasulullah. Umar berharap dengan menginfakkan sebagian hartanya, hari itu bisa mengalahkan Abu Bakar dalam beramal soleh. Umar mengatakan, hari ini aku ingin mendahului Abu Bakar. Dia bawa hartanya, sebagian dari hartanya untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ternyata setelah itu Abu Bakar datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa semua hartanya di jalan Allah. Nabi bertanya kepada Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Dengan penuh keyakinan hati, dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Maka Umar yang mengetahui hal ini, Umar mengatakan, demi Allah, sungguh aku tidak bisa mendahului Abu Bakar selamanya. Lihat bagaimana ma'asyiral muslimin, persaingan di antara mereka, perlombaan di antara mereka, bukan paling bagus rumahnya, bukan paling mewah mobilnya. Mereka berlomba-lomba untuk bisa beramal soleh. Kita belajar dari sahabat-sahabat Nabi yang miskin, yang gak punya harta. Mereka datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengeluh kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bidarajatil ula wa naimil muqim. Itu orang-orang kaya di antara kami sudah memborong derajat yang tinggi di surga dan kenikmatan yang abadi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada mereka, para sahabat yang miskin ini, wa madzak, apa maksud kalian? Apa itu? Wahai Rasulullah, yusalluna kama nusalli. Para sahabat kami yang kaya itu, mereka sholat sebagaimana kami juga sholat.
Wa yasumuna kama nasum, mereka puasa sebagaimana kami juga puasa. Wa yatasaddaquna wala natasaddaq, tapi mereka bisa bersedekah, kami tidak bisa bersedekah karena kami enggak punya harta, enggak punya yang bisa diinfakkan, terbatas keuangan kami. Wa yu'tiqun wala nu'tiq, mereka orang-orang kaya itu bisa membebaskan budak, sedangkan kami tidak bisa membebaskan budak karena keterbatasan harta kami. Lihat semangat mereka. Mereka ingin melakukan seperti yang dilakukan orang-orang kaya dalam beramal soleh, bukan dalam bermegah-megahan, bukan dalam pamer. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat semangat mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, maukah kalian aku tunjukkan amalan-amalan yang dengannya kalian bisa mendahului mereka? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, tusabbihun, engkau bertasbih, wa tukabbirun, engkau bertakbir, wa tahmaduna dubura kulli salatin salatan wa thalathina marrah, engkau bertahmid 33 kali setiap selesai salatmu. Ma'asyiral muslimin, amal soleh yang kita lakukan sebenarnya manfaatnya tidak untuk diri kita saja, tetapi untuk orang-orang di sekitar kita, khususnya untuk keluarga kita. Lihat bagaimana Abdurrahman bin Abu Bakrah, dia melihat ayahnya setiap hari di pagi dan sore hari, ayahnya mengucapkan Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, dan seterusnya. Maka Abdurrahman bertanya kepada ayahnya, wahai ayahku, engkau mengucapkan ini setiap pagi dan sore hari. Maka ayahnya kemudian menjawab, wahai anakku, sesungguhnya aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan ini dan aku suka, aku ingin mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan oleh kita, suka atau tidak, langsung atau tidak langsung, pada hakikatnya bermanfaat untuk diri kita dan juga orang-orang terdekat kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum lisa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kita semua diberikan waktu yang sangat terbatas. Kalau di usia 60 kita meninggal dunia, 15 tahun kita habiskan sebelum balik. Sepertiga waktunya kita habiskan untuk tidur. Belum lagi waktu-waktu yang terbuang sia-sia dengan main handphone, melihat tayangan-tayangan yang tidak jelas, yang tidak ada manfaatnya untuk kehidupan akhirat kita. Begitu banyak waktu yang sudah berlalu. Tapi usia kita terbatas. Kita tidak akan hidup selamanya di dunia ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nyawa pasti akan mati. Maka kesempatan bernafas kita pada hari ini merupakan kesempatan berharga. Sebelum datang hari di mana kita akan menyesal, kenapa dulu saya enggak begini, kenapa dulu saya enggak begitu. Kalau sudah meninggal dunia, kita tidak bisa balik ke dunia untuk beramal soleh, enggak akan bisa. Al-yauma amal, hari ini kesempatan kita untuk beramal. Maka khutbah singkat ini, ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan bisa mereview ulang, melihat ulang kembali
Seberapa banyak waktu yang sudah kita habiskan untuk maksiat, untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat kita. Dan mau apa waktu-waktu ke depan kita gunakan? Kita belajar bagaimana para nabi dan rasul semangatnya luar biasa dalam beramal soleh. Bagaimana para sahabat luar biasa semangatnya dalam beramal soleh. Mereka adalah generasi terbaik yang patut untuk dijadikan contoh untuk kita semuanya. Maka kita belajar hari ini untuk kita berusaha semaksimal yang kita mampu meneladani orang-orang soleh terdahulu yang luar biasa dalam beramal soleh. Banyak amal yang bisa kita lakukan, khususnya di bulan haji nanti, yang akan menghampiri kita. Kalau kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk berhaji, segera berhaji. Apalah artinya uang yang bertumpuk ratusan juta miliaran, kalau nanti harta-harta itu tidak membawa kita ke dalam surga. Padahal haji yang mabrur, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada balasan yang setimpal kecuali surga. Maka bagi orang-orang yang diberikan kemudahan, segera berhaji dan umroh. Haji yang mabrur, balasannya adalah surga. Kita keluarkan haji, kita keluarkan uang kita untuk haji, Allah Subhanahu wa taala akan ganti dengan yang lebih baik. Tidak perlu ada keraguan dalam diri kita untuk mengeluarkan harta kita di jalan Allah untuk pergi haji dan umroh, beribadah kepada Allah. Karena uang yang kita hasilkan juga datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak mungkin mendapatkan uang kecuali atas pertolongan dan izin Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang belum bisa berhaji dan umroh, maka kita terus meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah Rabbul Alamin terus menerus, agar kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhaji dan umrah. Kemudian kita ikhtiar maksimal, berusaha sekuat tenaga. Adapun hasilnya kita serahkan kepada Allah. Di mata kita mungkin tabungan 50.000, 100.000 setiap hari yang kita letakkan, mungkin ini akan lama untuk bisa haji langsung berangkat. Tapi tidak ada yang mustahil. Kalau Allah sudah menghendaki, Allah akan memberikan jalannya untuk kita semuanya. Yang terpenting adalah kita berusaha semaksimal yang kita mampu untuk bisa berhaji dan umroh dalam waktu yang dekat. Di antara amalan yang bisa kita amalkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, juga berpuasa sunnah, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan amal soleh yang lainnya. Semoga kita semuanya bisa sampai di hari yang mulia tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita semuanya untuk terus semangat dalam beramal soleh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.